Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 2, Petaka Ilmu Hitam. Bab 2. Asil mengajak Satria menuju ke sebuah lapangan kecil di belakang rumah. Di sana, sudah terdapat beberapa anak yang sebaya dengannya. Lihat Manik, sudah ku bilang, kakak aku tampan sekali, kan? Ujar Asih bangga. Betul, kakak kamu tampan sekali. Kamu beruntung, ujar Manik yang mengerjap-ngerjap saat melihat Satria. Di mana kamu menemukannya? Tanya seorang anak laki-laki yang turut hadir. Mendengar pertanyaan anak ini, Asih tampak sewot. Tole, apa maksudmu menemukan? Memangnya kamu pikir kakak aku barang? Asih bertolak pinggan seraya menunjuk-nunjuk. Lagaknya sudah seperti seorang nona besar. Tole yang terintimidasi langsung tersenyum kecut. Asih, kamu jangan marah. Aku hanya kelepasan bicara. Satria yang sedari tadi berdiri mengamati tersenyum tipis. Sama seperti kebanyakan anak-anak di dusun ini, kawan-kawan Asih juga terlihat kurus-kurus. Sang pemuda merasa kasihan melihat keadaan mereka. Pada saat ini, seorang lelaki parubaya lewat di hadapan Satria. Pak, tegur Satria sopan. Pria itu menoleh, ada apa? Saya mau tanya, saya melihat di dusun ini ada beberapa ladang yang terbengkalai. Mengapa tidak ditanami? Apakah karena di dusun ini tidak ada air? Pria itu mengernyitkan kening, anak muda, apa maksud ucapanmu ini? Satria tertegun, lalu, ia merubah kalimatnya, maksud saya, keadaan di sini kan sangat susah, sepertinya kekurangan pangan. Nah, di beberapa tempat, saya perhatikan ada bekas petakan ladang dan sawah. Tapi, kondisinya sudah kering dan terbengkalai. Mengapa penduduk dusun tidak bertani? Apa karena di dusun ini sedang paceklik air? Mendengar ucapan panjang lebar Satria, pria ini melongo. Wajahnya tetap menyiratkan bahwa ia tak mengerti. Anak muda, apa maksudmu? Mengapa kami harus bertani? Kami hanya perlu menerima berkah dari Sang Batara Bumi, maka semua akan teratasi. Ujarnya seraya berlalu. Satria garuk-garuk kepala mendengar jawaban seperti ini. Ia mengedarkan pandangan. Mata sang pemuda bertumbuk pada seorang pria lain yang sedang menggiring kambing. Gadis manis, aku mau jalan-jalan keliling dusun dulu, ujar Satria kepada Asih. Anak itu mengangguk dan berkata, yang penting kakak nanti sore harus sudah pulang. Satria mengacungkan jempol tanda setuju. Sang pemuda lalu berjalan cepat mengikuti pria yang menggiring kambing tadi. Ia memperhatikan bahwa hewan-hewan tersebut digiring menuju sebuah lapangan. Di sana, terdapat banyak rumput yang berwarna kuning kecoklatan. Kambing-kambing itu memakan rumput-rumput tersebut dengan lahap. Adapun sang pemilik kambing, dia terlihat duduk mengawasi dengan mata yang sesekali tertutup. Mungkin dia mengantuk. Permisi, ujar Satria sopan. Pemilik kambing terkaget. Ia menoleh, ada apa? Satria ikut duduk di samping pria itu dan berkata, perkenalkan, aku Satria. Aku baru datang ke dusun ini. Boleh tahu nama bapak siapa? Aku Kirman, jawab pria itu singkat. Oh, Pak Kirman, ada yang ingin kutanyakan. Kuharap kau tak keberatan, Satria memasang tampang setengah memohon. Pak Kirman mengangguk, silahkan. Apa yang mau kau tanyakan? Setelah berdehem, Satria berkata, Pak Kirman menggembala setiap hari. Pak Kirman mengangguk. Setiap hari kambing-kambing ini makan rumput di tempat ini. Pak Kirman kembali mengangguk. Betul-betul tak pernah ke tempat lain. Kali ini Pak Kirman menggeleng. Dengan ekspresi serius, Satria lalu berkata, kulihat kambing-kambing ini kurus semua. Apa jangan-jangan karena tak cocok makan rumput yang sudah kuning kecoklatan ini? Mengapa Pak Kirman tidak membawanya keluar dusun?
Sebelum hutan, kulihat ada padang rumput yang bagus dengan warna hijau segar. Pasti baik untuk kambing-kambing Bapak. Pak Kirman mengernyitkan kening, kenapa aku harus membawa kambing-kambingku keluar? Aku tak ingin kualat, Batara Bumi akan murka kalau aku melakukannya. Kening Satria berkerut, Pak Kirman, siapa Batara Bumi itu? Mendengar pertanyaan ini, Pak Kirman terkejut. Ia segera menutup mulut Satria dengan telapak tangan. Hus, kau jangan bicara sembarangan. Apa kau tak ingin panjang umur? Batara Bumi itu adalah dewa penguasa di sini. Kau ini orang luar, jagalah sikapmu. Satria mengangkat kedua tangannya dan mengangguk-angguk tanda sepakat. Barulah Pak Kirman melepaskan bekapannya. Melihat Pak Kirman yang tampak tak berminat untuk melanjutkan pembicaraan, Satria pun pamit. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan keliling dusun saja. Setelah berputar-putar tanpa tujuan, langkah Satria terhenti saat melihat beberapa pria menggotong sebuah tandu. Di atas tandu itu, terbaring lemas seorang perempuan muda. Sepertinya ia sedang hamil, sebab perutnya terlihat membuncit. Paman, ini pada mau kemana? Tanya Satria pada seseorang yang berjalan paling belakang. Orang itu menjawab, mau ke Mbah Sapyar. Mbah Sapyar, siapa itu? Tanya Satria kembali. Orang itu menatap Satria sekilas. Kamu orang luar ya? Mbah Sapyar itu orang pintar di sini. Kalau ada apa-apa, dia selalu bisa mengatasi. Satria membulatkan mulutnya saat mengucap kata, oh. Lalu, dengan memasang senyum kecut, pemuda ini berkata, oh, sungguh hebat Mbah Sapyar ini. Bahkan kasus wanita yang sulit melahirkan seperti ini pun bisa dengan mudah dia tangani. Mendengar ucapan Satria, orang itu menghentikan langkah, kamu ini tahu apa? Mbak Nuning ini belum menikah. Mana mungkin sulit melahirkan? Lah, terus kenapa bisa buncit begitu? Tanya Satria dengan mata membesar. Kena santet, jawab orang itu cepat. Sudah sana, kamu ini bikin ribet saja. Satria mengangguk-angguk dan tersenyum tak enak karena merasa sudah mengganggu. Ia menarik napas panjang saat melihat rombongan ini menuju ke sebuah perbukitan yang ada di tenggara dusun. Waktu berjalan dengan cepat, tak terasa, hari sudah sore. Saat ini, matahari menjelang terbenam. Satria memutuskan untuk mengakhiri penjelajahan dusun Suka Asri dan kembali ke rumah Nenek Asih. Saat Satria sampai, ia menemukan ada 4 pria yang tengah berbicara dengan Nenek Asih di depan rumah. Melihat kedatangan Satria, keempat tamu itu bergegas pergi, meninggalkan Nenek Asih dengan ekspresi rumit. Satria mendekat, Nek, siapa mereka? Tanya pemuda itu khawatir. Nenek menjawab, mereka pamong dusun. Pamong dusun, apa ada masalah? Tanya Satria lagi. Nenek menggeleng, bukan apa-apa. Hanya pemberitahuan biasa. Usai berkata begitu, Nenek mempersilahkan Satria untuk masuk. Sudah waktunya untuk makan malam. Begitu kata sang nenek. Nek, jika ada masalah, kau bisa beritahu aku, ujar Satria seraya masuk. Nenek tak menjawab, tapi ia mengangguk dan tersenyum. Di dalam, Asih terlihat sedang sibuk. Gadis kecil itu menyiapkan tikar pandan, meletakkan kendi air, periuk nasi dan beberapa gelas bambu. Apa ini? Buat apa repot-repot begini? Tanya Satria setengah tertawa melihat kesibukan Asih. Gadis kecil itu menjawab, ini hari pertama kakak makan bersama kami, jadi patut untuk dirayakan. Satria mengusap kepala gadis kecil itu 2 kali. Kalau begini, nanti kau akan cepat dewasa. Kalau cepat dewasa, kau akan segera dilamar orang. Asih memasang ekspresi mengancam, kakak, jangan bicara seperti itu. Bagaimana jika ucapanmu dikabulkan? Aku tak ingin cepat menikah. Aku ingin terus bersama nenek. Satria menimpali, kalau begitu, kau harus menikah dengan pria yang baik tidak hanya kepadamu, tapi juga kepada nenek.
Jadi kalian akan terus bersama. Untuk sesaat, Asih terdiam. Lalu, dia berkata, itu betul juga, hahaha. Nenek saat ini datang sambil membawa panci berisi sayur. Dengan setengah melotot, wanita tua ini berkata pada cucunya, Asih, ini waktunya makan. Jangan kau ajak tuan muda ini mengobrol terus. Mendengar omelan neneknya, gadis kecil itu memasang tampang cemberut. Untuk sesaat, ia mengunci mulutnya. Namun, setelah 4 suap nasi, Asih kembali membuka mulut. Kakak, apakah besok mau menemaniku ke hutan? Satria bertanya balik, untuk apa? Apalagi, tentu saja untuk memetik sayuran hutan. Masih banyak pohon pakis yang belum terpetik. Jika ada kakak, pasti kita bisa dapat banyak. Jawab Asih dengan mata berbinar-binar. Mendengar ucapan gadis kecil ini, Satria tiba-tiba teringat sesuatu. Ia bahkan sempat menghentikan makan sesaat. Lalu, seraya mencentong nasi lagi, Satria melirik sekilas pada Asih dan bertanya, kamu ini ke hutan cari sayuran, memangnya tidak takut kualat sama Batara Bumi? Mendengar itu, Asih mencibir, cih, apanya yang Batara Bumi, itu hanya Asih, nenek berkata dengan tegas. Apa tadi yang aku bilang? Jangan ajak tuan muda ngobrol terus. Kasihan dia, lagi pula ini waktunya makan. Bukan ngobrol. Setelah ditegur dengan keras, Asih cemberut. Ia makan dengan cepat dan lahap. Setelah selesai, ia langsung pergi cuci tangan dan masuk kamar dengan membanting pintu. Melihat kelakuan cucunya, nenek geleng-geleng kepala. Tuan muda, maafkan tingkah cucu saya, maklum, saya hanya seorang diri. Jadi kurang tertib mendidik tata keramanya, kata nenek seakan merasa bersalah. Satria tersenyum, nenek, buatku tak masalah. Asih senang menceritakan banyak hal. Itu berarti orangnya jujur dan apa adanya. Nenek mohon jangan terlalu keras padanya. Sang nenek hanya mengangguk dan mendesah panjang mendengar ucapan Satria. Mereka berdua melanjutkan makan dalam diam. Keesokan harinya, Satria menemani Asih untuk memetik sayuran di hutan. Masing-masing membawa keranjang yang terbuat dari anyaman bambu. Asih terlihat berjalan dengan riang. Sesekali, gadis kecil ini melompat-lompat. Setelah cukup jauh dari dusun, Satria bertanya, apa kalian tiap hari pergi ke hutan? Tidak juga, hanya sesekali. Mungkin 1 atau 2 kali dalam 7 hari. Jawab Asih. Memangnya di hutan banyak sayuran yang bisa dimakan? Tanya Satria lagi. Asih mengangkat bahu, sebetulnya tak banyak. Hanya pakis, ubi liar dan beberapa buah-buahan. Satria menganggukkan kepala, karena tak banyak. Berarti kita harus cepat, jangan sampai keduluan penduduk desa yang lain. Ujar sang pemuda seraya melirik ke arah Asih. Asih tertawa, kakak tenang saja. Tak ada yang akan berebut dengan kita. Mata Satria menyipit, oh ya, kenapa bisa begitu? Asih menghentikan langkah. Ia memandang ke sekeliling. Karena mereka semua takut pada Batara Bumi. Bibir Satria mengerucut, apa itu Batara Bumi? Asih mengangkat bahu, entahlah. Aku tak pernah melihatnya. Tapi menurut Mbah Sapyar, Batara Bumi adalah dewa pelindung dusun. Semua orang percaya padanya, kecuali aku dan nenek. Alis mata Satria terangkat sebelah, Mbah Sapyar. Batara Bumi, menarik sekali. Batin Satria dalam hati. Sang pemuda mulai memiliki beberapa pemikiran dalam hatinya. Setelah pembakaran 4 dupa, mereka sampai di tujuan. Asih, kau ingin makan daging kelinci? Tanya Satria. Asih agak meragu, mau. Tapi kakak jangan beritahu nenek, ya. Satria agak tertegun. Tapi akhirnya pemuda itu menjawab, beres. Kita akan makan di sini saja. Bagaimana? Asih mengangguk senang. Keduanya pun sepakat untuk berpisah. Satria ke sebelah kanan,
sedangkan Asih ke sebelah kiri. Satria akan menangkap kelinci, sedangkan Asih akan memetik pakis dan ubi. Ingat, jangan jauh-jauh, jangan nekat, jangan sembrono, dan segera ke tempatku jika ada masalah. Satria mewanti-anti. Asih mencibir, kakak terlalu banyak peraturan. Tapi aku senang, itu artinya kau peduli padaku, kan? Satria mengetuk kepala gadis kecil itu 2 kali dan tersenyum lebar. Setelah itu, sang pemuda melesat pergi mencari buruannya. Asih mengusap kepalanya, sambil melihat ke arah perginya Satria, gadis kecil ini merasakan hatinya terasa hangat. Ia sangat bersyukur karena sekarang memiliki kakak yang peduli dan sayang padanya. Pada saat ini, tiba-tiba ada semilir angin dingin yang berhembus melewati tengkuk Asih. Bulu kuduk gadis kecil ini sontak berdiri. Ia segera meludah ke kiri 3 kali, lalu menginjak ludahnya dengan kaki kanan dan beranjak pergi. Kegelapan malam telah menyelimuti dusun Suka Asri. Pada saat ini, Satria tengah merebahkan tubuh di atas ranjang bambu. Tapi pemuda ini sama sekali tak bisa tidur. Entah kenapa, ia merasa malam di dusun ini terasa mencekam. Udara juga terasa berat. Satria akhirnya memutuskan untuk bersemedi. Ia duduk bersila, memejamkan mata dan mengatur nafas beberapa kali. Sang pemuda merasakan aliran darahnya sangat teratur. Energi internalnya juga mengalir dengan lembut. Setengah pembakaran dupa berlalu, pikirannya menjadi lebih rileks. Namun, sekejap kemudian, Satria tiba-tiba membuka mata. Ia merasakan adanya bahaya. Hampir seluruh bulu kuduk sang pemuda berdiri. Ia bergegas keluar dengan menerobos jendela. Sesampainya di luar rumah, Satria terkejut. Ia melihat ada 5 bola api yang menyala-nyala di langit malam, dan meluncur deras menuju rumah yang dia tumpangi. Bersambung.